ada saja kejadian tak terduga di balik proses permasakan ini. Oke, jadi pagi sekitaran jam 10:30 saya sudah on the way untuk memasak. Belum ada penjual mas sayur yang lewat kebetulan. Nah, yang kebetulan lewat itu penjual tahu, jadi saya angkat tahu sekitaran 5.000. Jadi kalau 5.000 ya tetap dapatnya 5, dan di sini tahunya itu tentu saja gemoy-gemoy. Seperti yang kemarin saya kasih lihat kami itu tahu yang saya beli di penjual tahu ini, entah kenapa macam dia gemoy-gemoy begitu dibanding kita beli di penjual mas sayur. Apa mungkin pabriknya beda? Entahlah, saya juga tidak tahu. Nah, jadi sambil tunggu saya punya wajan ini dia panas, saya mau PC dulu ini kepala ikan puri. Jadi tadi setelah saya habis potong-potong tahu tuh ada penjual ikan, maksudnya penjual sayur. Penjual sayur itu udah jual ikan. Saya tanya satu kantong berapa mas, dia bilang 10.000. Wow, murah 10.000. Saya kaget dong, tapi daripada diangkat orang, mending saya angkat duluan 2 kantung. Dan bagian yang paling bikin saya malas tuh ya ini, sudah duduk PC kepala ikan puri. Yap, step yang paling bikin pantat tuh agak sedikit kram. Bagaimana tidak mau kram, karena selesai dan tidaknya itu tergantung dari ikan purinya banyak atau tidak. Sampai-sampai nih saya sudah 2 kali balik lagi tengok saya punya tahu ini. Saya duduk sekarang lagi ini belum kelar-kelar, padahal cuma 2 kantung. Tapi terlama masuk kelar, alhamdulillah. Dan ini dia punya hasil 2 kantung. Bolehlah sampai malam ini ada tambahan tahu juga yang rencana sama saus dia. Jadi di sini tuh saya goreng dia tidak terlalu kering-kering amat ya, karena tergantung selera lagi. Kalau saya sih sukanya yang tidak terlalu kering, supaya yang ada semoy-semoynya, smoke. Nah, sembari tunggu saya punya penggorengan yang kedua kalinya lagi, di sini saya mau bikin bumbu untuk ikan kuah kuning. Kira-kira ikan apa lagi saya mau bikin ikan kuah? Itu tuh ikan puri itu. Nah, kemarin itu kan saya udah bilang kalau kita orang bikin ikan kuah baru pakai ikan puri, ini anak-anak otak makin encer. Dan karena otakku lagi beku ini, jadi saya mau bikin ikan puri kuah dia tuh supaya saya otak juga dia encer. Keseringan makan peresan toh, jadi otak subali beku lagi. Ya, hitung-hitung mengingat masa lalu. Dulu-dulu kan kalau ikan kuah tuh tetap pakai ikan puri. Nggak tahu kita orang pumama ini udah bikin ikan kuah kuning pakai ikan puri nih supaya otak nih apa? Kenapa? Saya juga heran karena saya tidak pernah menang di jalur prestasi. Itu berarti bukan ikannya yang salah, otaknya kita yang salah. Minggir dulu, keadegan mau lewat. Jadi di balik pertempuran memasak ada saja kejadian yang tak terduga. Itu sudah sering kali terjadi dan bukan untuk cuma saya, pasti kalian juga di luar sana pasti pernah mengalaminya. Betul kah tidak? Pasti pernah. Kalau saya emang bukan 1 kali 2 kali lagi, sudah sering kali terjadi. Dan tadi tuh saya kaget karena saya pikir saya punya tanya yang kena wajah nih, padahal itu nih yang colok-colokan kompor ini, makanya dia hitam. Kalau wajah yang kena itu tadi mungkin semalepuakan kapa karena wajah ini boh. Bicara wajah ini, saya punya wajah dua-dua naik ini, sebelah tahu sebelah ikan, menyala tanganku, pokoknya dua-dua bergerak. Dan kalau sudah di bagian seasoning itu pasti saja bersin. Aduh, sudah selesai padahal take videonya tapi masih bersin juga. Jangan lupa sambil digaruk-garuk tengok-tengok juga yang di sebelah itu ikan itu udah sematang kah belum, itu rasa dia dulu sedikit. Wih, enak ji, sudah mantap markutuk. Oke, tahu-tahu sudah kelar saja. Jadi menu hari ini ku ada ikan puri kuah kuning, tahu saus dan juga irisan